مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على kegiatan dari sekolah dan juga bersama dengan IPM yaitu bakti sosial 14.444 Hijriah. Terima kasih pada beliau Bapak Kepala Sekolah Bapak Naroto ini. Selanjutnya kami persilakan waktunya kepada Ketua Panitia Bapak Ifda atau Bapak Anda itu sebagai pendamping langsung di lapangan, nantinya monggo kami persilakan di lapangan Asia. Sebelahnya itu yang ada segitiga itu, nanti kita cari tempat di situ. Segitiga di tengah itu dekat lapangannya itu. Nah, nanti di situ kita mengirim kendaraan. Bapak Ibu menentukan. Setelah itu kita akan membacanya secara bersama-sama. Monggo kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, mari kita membacanya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi tilawah kita bersama yaitu di surat Al-Kautsar, surat urutan yang ke-108 dalam Al-Quran yang telah dipimpin atau dibantu oleh Bapak Ahmad Zaini SPD. Kita ucapkan terima kasih pada beliau Bapak Ahmad Zaini SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua PHBI Itulah 1444 Hijriah. Maka pada beliau Bapak Wakais Kuba, Bapak Ifda Indriawan SPDI MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Kepala Sekolah yang sangat kita hormati, Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi kekuatan, kita bisa tidak atau memenuhi undangan dari program sekolah melalui program Ismuba yang setiap tahun yang
kita menghidup-hidupkan syiar di SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta yang alhamdulillah pada saat ini bertepatan dengan Idul Adha 1444 Hijriah. Ini perlu kita syukuri yang sangat mendalam karena alhamdulillah kita di sini masih bisa bernafas. Ya, kalau kita melihat ada teman kita, tetangga kita itu sudah tidak bisa menikmati Idul Adha karena mereka sudah mendahului. Sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti syafaatnya kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, di akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih sudah menghadiri undangan. Yang kedua, alhamdulillah tadi kita sudah memberangkatkan ya dalam rangka promosi juga BPDB karena ini momennya pas ya untuk promosi ya, kita bersedekah membagikan sedikit yang apa kita punya bentuk kesyukuran kita ya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini insyaallah di tahun ini kita mendapatkan murid yang banyak. Amin amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, insyaallah kita semua yang di sini selalu mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala karena ini bagian dari kita berkorban dari waktu dan juga harusnya libur ya, tapi ini diundang gitu sesuai dengan di Quran surat tadi yang sudah kita baca bersama-sama, fasolil rabbika wanhar, maka laksanakan sholat karena Tuhan bakal berkorban ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sambutan dari Ketua PHBI Dikeluarkan 1444 Hijriah, yaitu yang disampaikan oleh beliau Bapak Ismuba Bapak Ifda Indriawan SPDI SPD. Dan ucapkan terima kasih pada beliau Bapak Ifda Indriawan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang keempat yaitu sambutan, sekaligus kita mohon untuk memberikan tausiah atau kultur pada Bapak Ustadz Narwoto MPD. Di Bapak Ibu semua memang hari ini santai guys, makanya tidak kita undangkan dari luar untuk pengisinya karena memang Bapak Ibu guru ini kan juga sedang masih libur, takutnya banyak yang izin. Akhirnya memang beberapa sudah izin ke kepala sekolah untuk tidak bisa menghadiri kegiatan hari ini. Ada juga yang belum izin, mohon nanti juga bisa bergabung dengan kita. Insya Allah nanti waktunya untuk beliau Bapak Sarnoto sampai jam 10:20 menit supaya nanti kita makan dan makan siangnya agak longgar, karena nanti kalau kemudian sampai sudah di proses waktu ini saya bilang yang itu dikasih waktu 20 menit. 20 menit ya. Puisi itu tidak sabar makan durian. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu yang telah hadir hari ini. Nanti kemudian kita lanjutkan dengan sama-sama. Waktu saatnya kami persilakan pada beliau Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan sekaligus pengajian sebentar pada kesempatan hari ini, yaitu di PHBI Idul Adha 1440 Hijriah SMK Yogyakarta. Nah, ini yang baru mau tak sampaikan belum hadir, tapi belum izin, tapi sekarang sudah hadir. Alhamdulillah, panjang umur, ustadznya sudah datang. Tapi mohon maaf ya, terlambat katanya sudah dapat junet Pak. Dapatnya biji-bijinya. Nanti nyanyi loh ya setelah hitung ya. Nyanyi, hukumannya yang terlambat nyanyi. Monggo waktu saatnya kami berikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang sejuk ini kita semua bisa hadir di SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta, sekaligus menyemarakkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat ini memberikan barokah untuk kita pribadi dan sekolah kita tercinta. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya selaku kepala sekolah mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh, ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu semuanya di pagi hari ini yang seharusnya Bapak Ibu itu libur di rumah bersama keluarga tercinta, tetapi berkenan hadir untuk menyemarakkan Idul Adha di sekolah kita. Selanjutnya mohon maaf Bapak Ibu apabila sekolah di dalam menyiapkan acara kurang berkenan, termasuk saya sampaikan halaman masih kotor, ya, terlihat daunan dan sampah yang mungkin terlihat mata. Ini karena Pak Parman juga izin ada acara mantenan, sehingga belum bisa tersiapkan dengan baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya sampaikan bahwa semarak Idul Adha di SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta yang tadi sudah saya sampaikan di awal bersama dengan siswa kita, tahun ini coba kita mengagendakan untuk berbagi kepada masyarakat dari kurban 2 kambing di sekolah kita. Dan ini semuanya kita minta pihak ketiga untuk menyiapkan Bapak Ibu. Kebetulan siswa kita alumni kita, Bapak Hidayah, sehingga kita terima jadi dalam bentuk bus yang langsung bisa kita nikmati nanti insya Allah, dan dibagikan ke anak-anak kita, insya Allah melatih kita semua untuk mau berbagi di momen Idul Adha yang mulia ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk program-program dari sekolah termasuk PHBI yang diagendakan di tahun ini ya seperti ini Bapak Ibu untuk Idul Adha. Dan barangkali ada hal-hal yang masih perlu dibenahi, masih perlu diperbaiki. Saya kira kita semua sebagai warga sekolah nanti bisa memberikan masukan ke Pak Ida. Pak bonek undang ke bagian satu mereka undang ke sekolah ya. Atau mungkin momennya nanti bisa dengan kegiatan yang lain atau seperti apa, Bapak Ibu bisa memberikan masukan gitu. Karena kita itu satu keluarga besar yang semua hal kurang pas itu bisa kita berikan masukan. Hal yang sudah sesuai kita dukung bersama. Kemudian pagi hari ini Bapak Ibu sengaja dari Waka Ismuba itu sudah membagi waktu, Pak Agus yang menghandle acara, Pak Ida yang sambutan ketua panitia, saya yang sambutan dan memberikan kultum. Mohon maaf Bapak Ibu, janin saya itu rapates memberikan kultum, karena saya ceritakan saya itu backgroundnya dari SD sampai perguruan tinggi itu negeri semua. Beda dengan Bu Isti yang pernah di MAN. Nah, ini cocok yang isi Bu Isti, gitu. Pak Agus, Pak Ida S1-nya di UIN, gitu. Nah itu kan jelas termasuk Bu Dwi. Nah itu ini cocok tradisi gitu ya.
ini. Kalau saya itu yang dari UNJ ya, saya itu hanya belajar waktu S1 di KMM Al-Mustafa. Tahu Bu Angga? Bu siapa? Desi, terus kuliah ya. Nah, keluarga Muslim Al-Mustafa. Kemudian ikut UKK Jamaah Mujahidin. UKK itu unit unit kegiatan kemahasiswaan Islam Al-Mujahidin itu masjidnya UNJ waktu itu. Sehingga dengan itu beberapa kali disuruh untuk isi adik-adik angkatan dari UNJ itu, sehingga ya sedikit demi sedikit belajar. Nah dari situ saya ya sedikit pernah menyampaikan kultum. Kalau sekarang sarjana kelas itu hanya dicapang dan ranting saja. Sehingga kalau nanti ada hal yang tidak pas bisa diluruskan ya Bapak Ibu apa yang saya sampaikan ya. Nah, di sini juga ada Ustazah Hilda ya, yang keilmuannya mungkin lebih makom ya daripada kita alumni UMG. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit saya menyampaikan kalau momen Idul Kurban itu kita teringat dengan kisah dan sejarahnya Nabi Ibrahim, betul ya? Nah kira-kira Bapak Ibu, ini lengkap nggak ya kalau FSD kemarin ya, Mupadus Study Club itu, komunitas belajar Mupadus itu. Kira-kira Bapak Ibu, coba nanti kita sharing hal apa yang kita bisa ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dari Pak Johan aja. Ya, sing terlambat Pak. Melatih kita untuk berbagi. Berbagi. Oh iya. Melatih untuk berbagi kepada orang lain. Contohnya apa Pak? Nabi Ibrahim. Berbagi apa Pak? Berbagi apa yang kita punya Pak. Asik. Iya. Mengorbankan apa yang kita punya. Oke. Dari sisi timur, Bulia, Bu Angga, Bu siapa itu? Bu Devi. Apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim? Harus berkorban untukmu ya. Oke, yang sebelah sini, Bu Ima, Bu Andita, Bu Indah, ya. Bu Jul, Bu Desi, apa pelajaran yang kita ambil dari keluarga Nabi? Taat sama perintah Allah. Taat sama perintah Allah. Belajar untuk ikhlas. Belajar. Ayo, yang lain. Nanti ini ya cek ya. Bapak coba nanti nek betul dikasih surprise nek salah itu pakai jam kurikulum. Yang lain, nah sana Bu Hilda karo Bu Utami. Apa Bu? Kira-kira apa yang kita ambil pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim? Apa Bu? Ini sambil ini karena santai dan ramah tamah. Oke Bu Nini, Bu Juni, Pak Juni, Pak Arvin, tadi malam wes Semarang, takdir ya, kota ya. Oh, Pak, pelajaran yang kita bisa ambil dari keluarga Nabi Ibrahim itu apa? Menanamkan keimanan. Menanamkan keimanan. Oke, bisa. Apa Pak Juli, Pak Arvin? Rela mengorbankan apa yang kita cintai. Mengorbankan apa yang kita cintai. Oke, contohnya anaknya ya. Iya, anaknya sendiri yang udah Dicintai
suruh dikorbankan. Yang lain, Pak Zen, Ustaz Zen? Melaksanakan sesuatu karena perintah Allah. Takbir. Tarif mungkin? Ustaz Tarif dari Brebes. Waktu dan taat. Oke Bapak Ibu, ya banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran atau ibroh, betul ya Pak Ibroh ya? Nek bahasa Jawa imulang dari Nabi Ibrahim beserta keluarganya, ya. Dalam kehidupan kita, sehingga Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu Nabi yang dijuluki sebagai Khalilullah atau kekasihnya Allah. Bahkan sampai mulianya Nabi Ibrahim itu kita ingat, setiap kali kita sholat pasti kita ikut mendoakan Nabi Ibrahim dan keluarganya, betul? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sing ibarat tes gitu kayak gede. Kayak apa? Kuliah apa? Ya. Itu kan Bapak Ibu pasti kita doakan kan? Karena mulianya Nabi Ibrahim ya, sebagai kekasihnya Allah atau Khalilullah. Aku nak kurang duren tadi makan duren dulu. Kultum sementara terjeda. Lalu nanti setelah kultum selesai yang nyanyi pertama Pak Johan. Nah, kita sambil makan nanti dan makan siang. Gitu nggih? Pak Yono musiknya di set dulu Pak Yono. Kalau nyanyinya nanti. Mana nih? Nggak ada di depan saya. Nanti tak gabung nanti. Disampaikan oleh Bapak Ibu apa yang bisa kita contoh dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, dari beberapa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, saya sedikit bisa merangkum bahwa Nabi Ibrahim beserta keluarganya itu adalah gambaran yang ideal sebagai contoh suri tauladan kompaknya sebuah keluarga untuk taat dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan menjadi keluarga yang mulia. Bapak Ibu, coba kita lihat saat Nabi Ibrahim itu lama belum dikaruniai seorang putra. Ketika putra itu sudah lahir, ya, maka Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi kecil untuk berdakwah di suatu tempat. Maka Bapak Ibu, waktu itu istrinya Siti Sarah itu dia di belakang Nabi Ibrahim yang mau meninggalkan Siti Sarah dan keluarga itu. Wahai Nabi Allah, apakah kamu tidak peduli dan cinta lagi kepada saya dan istri? Tidak dijawab. Wahai Nabi Allah, apakah kamu tega meninggalkan kami berdua di padang kami seperti ini? Tidak dijawab. Wahai Nabi Allah, apakah engkau tega
kami kalau nanti akan dimaksa oleh binatang buas di padang Kamus ini, Nabi Ibrahim diam. Karena apa Bapak Ibu? Sungguh Nabi Ibrahim itu sangat cintanya kepada istri dan anaknya. Baru ketika istrinya itu tanya, wahai Nabi Allah Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maka itu dijawab, iya. Ya, dengan dijawab ya, maka Siti Sarah itu kemudian dia ikhlas melepas kepergian suaminya untuk berdakwah. Nah ini Bapak Ibu, dalam sebuah keluarga yang kompak, seorang istri harus mau mendukung suaminya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Pak Yono, Pak Budi arep nang sholat jamaah zuhur masjid. Ini istri yang baik, mohon maaf ya, saya orang kemudian menilai kamunya nggak baik kan? Itu ketika siap-siap angkat itu, kono mas kan aja nanti telat jadi masuk orang lah, ya nangis diurusi sih kayak ini contoh ya. Yang mungkin perlu kerjasama antara suami dengan istri untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Bapak Ibu pernah ada kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika dia sakit, ya, kemudian dia punya jadwal untuk berdakwah mengisi di suatu tempat. Maka istrinya kan ketiga, Pak, gue merasa ngisi pengajian sedikit nomor istirahat dulu. Ini kan sebenarnya benar ya Bapak Ibu. Tapi apa yang dikatakan oleh Kiai Ahmad Dahlan? Ternyata saiki setan ki ora gunung jowo. Nang omahku ya ono setane menghalangi saya untuk berdakwah kepada umat. Nah, dari itu kemudian Nyai Walidaku iya. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mau berdakwah menyampaikan risalah Islam kepada umat, ditunggu-tunggu umat, kok harus saya halang-halang. Nah, ini contoh Bapak Ibu, bagaimana seorang istri mendukung suami di dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nah ini juga cerita ekstrim lagi Bapak Ibu. Bayangkan, tadi saya sampaikan ya, Nabi Ibrahim itu lama sekali belum dikaruniai putra. Dikaruniai putra sampai usia yang pangkas atau sanggup dalam Al-Quran itu disebutkan, dia diperintahkan untuk menyembelih putranya dari ilham mimpinya selama 3 malam berturut-turut. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya Bapak Ibu. Dan itu hari malam pertama dia hanya berpikir mungkin ini hanya sekedar bunga tidur. Hari malam kedua sama ya intinya ya, maka itu juga mungkin dianggap bunga tidur sama hari pertama kemarin. Ternyata sampai hari ketiga itu sama, dia diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Maka Bapak Ibu, Nabi Ibrahim kemudian dia beristighfar meminta pendapat dari putranya Ismail. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, wahai putraku, sesungguhnya dalam mimpiku aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapat? Maka ini Bapak Ibu contoh putranya. Padahal ini Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini masih kecil Bapak Ibu. Wahai ayahanda, sekiranya itu adalah perintah Allah, laksanakan. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang sabar. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, bagaimana seorang putra ini juga dia mau untuk mendukung ayahnya dalam rangka taat dan patuh seperti yang disampaikan Pak Wes tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terbentuk sebuah keluarga yang betul-betul mulia sampai Nabi Ibrahim tadi disampaikan Khalilullah, hamba Allah atau kekasih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jangan dibayangkan bahwa Nabi Ibrahim itu orang yang beradab,
orang yang berlimpah harta, berlimpah kekayaan, tidak. Tetapi pemulainya itu karena Nabi Ibrahim beserta keluarganya itu mau untuk taat patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas perintah yang sangat berat, ujian yang harus dilewati oleh Nabi Ibrahim beserta keluarga. Nah, ini Bapak Ibu sebuah pelajaran yang kita bisa ambil. Maka Bapak Ibu, kemudian saya atau kita bisa menarik itu ke dalam ibroh dalam keluarga kita. Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum nikah ada ya, dan nanti bisa menjadi nasihat. Itu juga kepada saya sendiri, karena bagaimanapun saya sudah sama dengan Bapak Ibu ya, masih punya kewajiban untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Walaupun itu hal yang tidak mudah, tetapi sesuatu yang bisa kita lakukan. Ya. Mari kita kondisikan istri kita. Lah, Apa nek libur kan dhuwur dhewe-dhewe. Nek malam maghrib misalnya ya, Pak Ida sama Ayu. Ya. Ini Bapak Ibu, bagaimana seorang istri mau mendukung suaminya taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang orang tua, bapak dan ibu, ayah dan bunda itu mendidik anaknya supaya dia itu paham terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, mendukung orang tua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu, saya di takmir itu sering menyampaikan, kalau anak-anak kita itu silahkan diajak ke masjid, TPK, atau dia katakanlah mau ikut sholat jamaah, diajak aja. Soal rame dan tidak, orang tua silahkan nasihati dulu. Komen bapak ke masjid, ini kok naik ke masjid pas sholat. Ini kan Pak, saya belajar dari istri itu, cek nasihati katanya nggak boleh dengan kata negatif. Ojo rame, itu kan bikin ini rame nih. Mulanya dengan kalimat positif, karena ini terus kita nasihat Bapak Ibu. Kok dilalai, kok bocah ini kok ngarep jamaah itu mulai ngalor ngidul, itu dibiarkan saja Bapak Ibu, nanti dinasihati lagi. Tetapi bagaimana kita orang tua itu selalu mendidik anak-anak kita itu untuk terbiasa ke masjid, terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, supaya keluarga kita itu betul-betul kompak di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengambil ibroh tentang organisasi sekolah Bapak Ibu. Organisasi sekolah. Karena apa Bapak Ibu? Kita itu disadari atau tidak, itu punya dua keluarga Bapak Ibu. Satu keluarga kita di rumah, dua keluarga kita di SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Maka Bapak Ibu, ketika kita di SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta itu bagaimana kita membentuk keluarga besar itu yang kompak, yang harmonis. Di dalam kita, satu taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bagaimana kita mewujudkan visi misi sekolah kita untuk mewujudkan kader yang unggul, mandiri, berbudaya dan saya kemarin waktu pengukuhan PDF kota dan PDA Kota Yogyakarta Bapak Ibu, saya ingat dan ini bagus sekali. Jadi ketuanya Aisyah, saya lupa namanya, dibayar ada ya, tapi karena kita itu kalau dengan Aisyah jarang berkomunikasi sehingga nggak apa. Itu nyampaikan Bapak Ibu, salah satu mindset yang harus dibangun adalah untuk mewujudkan perempuan
berkemajuan dan berperadaban atau apa itu yang Aisyah itu. Maka Aisyah waktu rapat kok ada harus berhenti untuk ikut sholat. Ini kan luar biasa Bapak Ibu ya. Sampai ya yang hadir pengukuhan itu ya seperti itu ya. Nah ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bagaimana kita satu keluarga besar SMK Muhammadiyah Pagi Jakarta itu bisa mencontoh ibrahnya Nabi Ibrahim, kompak di dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga kompak di dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu, bagaimana kita punya masjid yang di tengah-tengah sekolah itu ketika ada ya sudah kita semuanya berhenti. Kalau pas tidak ada break ya semuanya ikut jamaah. Kalaupun ada satu dua hal yang harus diselesaikan, tapi kalau sudah selesai nanti langsung menyusul untuk sholat jamaah. Kalau ada siswa, ya mari kita bareng-bareng seluruh guru kalian itu kompak bagaimana mengarahkan, mendorong anak-anak kita itu segera berhenti beraktivitas di kelas. Karena ini kalau saya lihat anak-anak itu kalau sudah pelajaran selesai itu pasti keluarkan HP, nyambung wifi, lihat sosial media, YouTube sehingga lupa waktu. Nah itu bagaimana bisa langsung kita dorong untuk sholat jamaah di masjid bersama-sama dengan masyarakat. Ini Bapak Ibu dalam rangka kita membangun ketaatan kepatuhan kita akan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala di SMK Muhammadiyah Pagi Jakarta. Kemudian Bapak Ibu saling mendukung. Jadi Bapak Ibu saling mendukung itu bisa dalam bentuk program-program yang ada di sekolah. Tentu Bapak Ibu meskipun belum tersosialisasikan, sekolah sudah menyusun program kegiatan dalam tahun ajaran yang berjalan 2023-2024 yang akan datang. Dan itu kewenangan ada di masing-masing wakil kepala sekolah Bapak Ibu atau ketua kompetensi keahlian. Maka Bapak Ibu selaku warga sekolah, bagian dari guru karyawan SMK Muhammadiyah Pagi Jakarta itu bagaimana nanti bersama-sama sinergis, harmonis mendukung program sekolah. Jangan sampai ada di antara kita itu menggunting dalam lipatan atau gebosi, tidak mau mendukung ya program itu karena ada sesuatu yang tersembunyi dalam dirinya ya. Karena apa? Kita di sekolah itu juga memberikan ruang Bapak Ibu. Ketika memang program itu kurang pas, Bapak Ibu silahkan menyampaikan ke sekolah itu, kami sangat berterima kasih. Bahkan kemarin Bu Guru itu membacakan masukan-masukan dari siswa itu saya terima bagus itu. Ada yang masukkan, Pak kalau upacara itu pembinanya berganti. Nah ini kan bagus Bapak Ibu. Karena dari awal itu dulu saya ya Pak, saya ganti-ganti, enggak Pak, betul saja gitu kan. Saya ternyata ada masukan. Nah ini sehingga kalau dalam besok kalau kita melaksanakan upacara bisa jadi nanti akan berganti-ganti tidak harus kepala sekolah supaya semuanya itu berlatih menjadi pemimpin ya. Minimal dengan belajar menjadi pembina upacara. Ini masukan-masukan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di sekolah, kalaupun ada hal yang kurang pas terkait dengan sekolah, silakan diberikan masukan. Insyaallah sekolah itu terbuka dan senang. Justru tidak senangnya sekolah itu kalau ada hal yang tidak bagus, tapi Bapak Ibu itu cuek dan mendiamkan, terkesan pasif dan tidak mau cawe-cawe. Mohon apa? Bahasa cawe-cawe nggak pakai. Kalau yang nggak boleh kan cawe-cawe di akhir jabatan. Nah ini Bapak Ibu, kita dalam satu keluarga besar SMK Muhammadiyah Pagi Jakarta itu bagaimana membentuk keluarga yang harmonis, ya, saling mendukung satu dengan yang lain. Katakanlah si A itu dikasih tugas, ya sudah kita dukung. Ya. Katakanlah si B itu dikasih tugas panitia tertentu, ya kita dukung. Wah kurangnya naik panitia itu saja kan? Karena semuanya diberi kesempatan kepada sekolah untuk berlatih
mengembangkan potensi yang ada di masing-masing Bapak Ibu guru di sekolah. Nah ini sehingga kalau Bapak Ibu itu semuanya sinergis, harmonis, saling mendukung, itu insya Allah sekolah kita akan menjadi sekolah yang besar, sekolah yang dipercaya oleh masyarakat luas. Kemudian Bapak Ibu sedikit saya tambahkan ya bahwa keluarga Nabi Ibrahim itu juga termasuk golongan keluarga yang pantang menyerah. Saya ambil contoh saja Bapak Ibu. Waktu Ismail itu dilahirkan Bapak Ibu di padang tandus, tidak ada air Bapak Ibu. Bayangkan dia nangis itu bukan karena tapi kehausan Bapak Ibu. Kemudian air susu ibu itu sampai habis mengering. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Siti Sarah Bapak Ibu? Apakah dia diam? Tidak Bapak Ibu. Meskipun dia itu tahu bahwa yang dilakukan itu hal yang mustahil, tapi itu dilakukan. Dia itu lari Bapak Ibu dari sofa sampai Marwah. Kalau jaraknya saya nggak tahu. Mungkin Bu ini yang pernah pindah haji sofa sampai Marwah itu jauh nggak? Jauh kan Bu? Itu lari loh Bapak Ibu sampai 7 kali loh. Fata Morgana kayaknya ada air loh. Dia lari. Nah, ternyata nggak ada. Ban lagi lari. Berlari. Padahal kalau dipikir dengan logika jelas di situ nggak ada air. Tapi apa? Dia pasang menyerah. Ternyata Bapak Ibu rezekinya kan berbeda. Dia tidak memperoleh air itu dari kejauhan yang tempat dituju langit selama 7 kali yang sekarang jadi apa? Sa'i, bukan ya. Tetapi justru dari pijakan-pijakan kaki Ismail itu ya, yang dia karena saking kehausan dan kelaparan itu dia jejak-jejak kakinya itu sehingga ternyata Allah memberikan rezeki dari situ. Jam berkumpulah sampai sekarang menjadi air yang sangat tinggi kandungan gizi atau apa ya, kemudian tidak akan pernah berkurang asalnya walaupun diambil tiap hari oleh jutaan jamaah seluruh Indonesia. Bahkan saya itu punya teman yang jualan perlengkapan haji dan herbal itu ada loh Bapak Ibu sekarang air zam-zam yang dipakai itu di botol, ada yang bikin itu ada. Itu sampai dijual untuk dunia aja itu nggak habis. Ini subhanallah, ini sebuah hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kegiatan Siti Sarah yang dia itu lari ke sana kemari hanya untuk mencari air. Dia tidak berpikir di sana ada, kelihatannya kok ada ya. Bapak itu kan pernah lihat ya, kalau kita di jalan di aspal itu kelihatannya kayak ada air gitu ya. Padahal kalau kita dekati ada nggak ya? Apa itu namanya? Ya kayak kata saudara, kayak ada air mengalir, tapi ternyata kalau kita dekati itu hanya Kita melihat kayak ada air. nah, tapi dia tidak. Maka Bapak Ibu, nah ini juga harus kita ambil pelajaran untuk sekolah kita. Bapak Ibu, kita bagaimana berusaha semaksimal kemampuan kita, setiap peluang-peluang itu harus kita ambil untuk kesuksesan sekolah kita. Ya. Seperti bantuan, kalau ada bantuan itu saya minta beberapa dari Bapak Ibu untuk jadi tip bagaimana kita harus mengambil peluang. Wes maksimal mungkin pokoknya dikumpul. Soal nanti kok kita itu dapat atau tidak buat Allah. Mungkin kalau kita nggak dapat di satu hal, mungkin bisa di lain. Nah, termasuk PPDB. PPDB Bapak Ibu, bagaimana sekolah sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Ya promosi, presentasi, sampai kalau masang protek itu Bapak Ibu, ya itu sampai malam jam 2, jam 3. Kemarin katanya Pak, karena sampai sekarang jam sekawan, bukan tidak mikir awak, bukan Pak Pulau. Ini dalam rangka ikhtiar Bapak Ibu.
Belum Bapak Ibu yang kita mobilisasi bagaimana untuk memaksimalkan promosi PPDB kita. Dan ini tidak boleh berhenti Bapak Ibu. Yang penting kita itu berusaha semaksimal kemampuan kita. Soal nanti hasilnya itu walau bisawab. Itu menjadi bukti bahwa ya ketika nanti kita itu di akhir ditanya ini ya Allah saya sudah melaksanakan promosi untuk mengembangkan SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Maupun hal-hal lain, terutama Bapak Ibu guru, saya kira punya banyak hal yang harus dikorbankan, waktunya, pikirannya, dan yang lainnya untuk kemajuan sekolah kita SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Baik Bapak Ibu, masih sudah lebih, mohon maaf. Barangkali itu saja ya Bapak Ibu, untuk kalau dianggap lebih ya. Mudah-mudahan ini untuk nasihat saya sendiri dan untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau ada yang salah, silahkan nanti jadi diluruskan ustaz-ustazah yang ada di sini. Saya kira sudah maklum semua terkait dengan apa yang saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya kembalikan ke Pak Agus yang nanti akan memandu lain-lain dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sambutan, pengarahan dan juga pengajian penutup yang akan disampaikan oleh beliau, yaitu Bapak Ustaz Narwanto FPD, Kepala Sekolah kita, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Banyak hal yang telah beliau sampaikan, terutama adalah yang bisa kita ambil pelajaran untuk diri, keluarga, dan juga institusi kita bersama, yaitu SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta, dari kisah atau pelajaran keluarga Nabi Ibrahim. Banyak hal yang kami sampaikan, saya tidak mengulang kembali, dan Bapak Ibu guru termasuk diri saya, dan mari kita melaksanakan seperti apa yang dikisahkan, hal-hal positif dari keluarga Nabi Ibrahim. Kita ucapkan terima kasih pada beliau Bapak Ustaz PPD yang telah memberikan pengajian dan tausiah kepada kita semua. Jazakumullah khairan. Bapak Ibu yang kami hormati, kelompok di barat masih kusuk mendengarkan pengajian, kelompok di timur sudah kepedesan sehingga tidak harus bercakap-cakap, karena kepedesan kalau tidak bercakap-cakap nanti tambah pedas. Kita pasti. Saya kira demikian kegiatan BAP ini secara formal. Biarkan nanti setelah penutupan adalah makan siang sekaligus makan snack sekaligus apa yang ada barangkali di bawah meja di lokasi ada bisa dibawa ke sini untuk segera kita buka pula. Kayak habis monggo hari kapan kita adakan untuk membawa lagi ke sekolah. Setelah ini kita tutup, nanti yang pertama menyanyi sesuai dengan kesepakatan adalah Bapak Johan, kemudian ada Ibu Devi, kemudian ada Ibu Utami, kemudian Ibu Angga, kemudian Ibu Zul, dan yang terakhir Ibu Dwi Mariani. Banyak sangat kekurangan, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari saya cukup sekian, banyak kekurangan yang mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Juan, kita makan-makan, Juan yang nyanyi. Musiknya di sini, laptopnya di bawah. Ya? Saya kan tidak sih bagi-bagi tugas. Lagu Jawa boleh, tapi jangan Inggris karena tidak paham. Ya, saya sini. Apa? Nabi itu pernah mengumpulkan para sahabat untuk berperang, itu maka Nabi langsung menawarkan kepada para sahabat, ini mau ada perang, siapa yang mau membantu kegiatan perang ini? Saya ya Nabi, saya membantu 100 ekor unta dan 100 ekor kuda beserta perlengkapan. Saya membantu uang sekian dirham Nabi. Itu ditangkapkan dan itu nggak apa-apa, ya. Boleh-boleh saja. Supaya apa? Supaya menginspirasi yang lain. Si A, si B itu sudah berbagi. Maka
maka bagaimana saya bisa meniru biar juga bisa berbagi. Itu dalam rangka nanti juga untuk promosi sekolah ya. Kemudian anak-anak sekalian ya, silakan nanti mengikuti apa yang menjadi arahan dari Bu Rusma dan Pak Andatu yang ikut ke lapangan ya. Tempat-tempat mana yang dituju saya kira IPM sudah mengagendakan di tempat-tempat yang strategis yang bisa dibangun. Jadi itu kemudian nanti kalau anak-anakku sudah keluar, Bapak Ibu guru akan ada acara di sekolah yang hanya ramah tamah ya. Begitu. Kemudian anak-anak sekalian kalau sudah selesai mau balik sini atau gimana Pak Datu? Langsung ya, langsung pulang. Terima kasih, nanti hati-hati di jalan, mudah-mudahan semuanya sehat, selamat sampai rumah, berjumpa dengan keluarga yang tercinta dan siap anak-anak sekalian untuk masuk kembali di tahun pelajaran 2023-2024 besok hari Senin tanggal 10 Juli ya 2023. Untuk IPM saya kira nanti sudah ada agenda dari kesiswaan untuk kegiatan MPLS dan formasi siswa baru, sehingga beberapa kegiatan mungkin nanti sudah bisa direncanakan dari awal. Begitu Bapak Ibu beberapa hal yang saya sampaikan, dan kepada anak-anakku IPM terima kasih. Jatah kalian harusnya libur tapi kalian mau masuk untuk membantu kegiatan Semarak Berakha di SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan anak-anak semua yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan ke Pak Agus, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.